Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Faisa dari kelas 12 TLP 1 akan menjelaskan bab 3, yaitu menerapkan proses produksi massal. Kompetensi dasarnya apa aja sih? 3.12 yaitu menerapkan proses produksi massal. 4.12 melakukan produksi massal. Tujuan pembelajaran ini untuk apa? Yang pertama, mengklasifikasi proses produksi massal. Yang kedua, mengurutkan proses produksi massal. Yang ketiga, menerapkan proses produksi massal. Yang keempat, merancang produksi massal. Dan yang terakhir yaitu kelima, melakukan produksi massal. Dalam mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan harus memiliki strategi dan cara tersendiri. Salah satunya, cara yang paling umum dilakukan oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya adalah melakukan produksi massal. A. Mengenali produksi massal. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk. Sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Yang pertama, hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Tidak hanya menambah nilai guna, tetapi juga dapat menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep produksi massal dapat diterapkan untuk berbagai jenis produk. Berbagai jenis produk tersebut mulai dari cairan dan partikel-partikel yang ditangani dalam jumlah besar seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan minuman, sampai bagian-bagian padat yang kecil seperti pengencang. Kerakitan bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Produksi massal adalah bidang yang beragam, tetapi umumnya dapat dibandingkan produksi kerajinan atau produksi manufaktur. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal ini meliputi yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Dan yang terakhir yaitu keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Yang pertama, kelebihan dari produksi massal ini hemat biaya, efisiensi waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Kekurangan produksi massal, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Mempersiapkan rencana produksi. B. Membuat jadwal penyelesaian produk. C. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. D. Menjadwalkan proses operasi setiap unit. Dan E. Menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Tujuan perencanaan produksi massal yaitu 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi dari perencanaan produksi massal adalah 1.
menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat ukur memonitor hasil produksi. Unsur-unsur perencanaan produksi yaitu 1. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Pengukuran dan standar produksi. 3. Perencanaan merupakan fakta objektif. 4. Perencanaan harus dapat diukur. 5. Tahap awal pelaksanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi yaitu perencanaan jangka panjang atau long range planning. 2. Perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi massal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Dan terakhir, langkah-langkah perencanaan produksi. 1. Penelitian dan pengembang produk. 2. Mencari gagasan dan seleksi produk. 3. Menetapkan skala produk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.